Baik, selamat bertemu kembali dalam pertemuan kita. Pada pertemuan ini Ibu akan bahas tentang apa itu aturan dalam menjurnal sebelum kita masuk ke contoh soal supaya kamu dapat memahaminya lagi lebih dalam lagi. Ini ada aturan dalam menjurnal. Jadi aturan dalam menjurnal itu ada. Kita lihat di sini. Jadi ini ada kelompok-kelompok akun atau perkiraan yang akan sering kita temukan di dalam menjurnal, di dalam akuntansi, yaitu kelompok harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Apa-apa saja contoh dari harta, utang, modal, pendapatan, beban, itu bisa kamu lihat di buku yang sudah kamu dapatkan dari sekolah. Jadi Ibu hanya memberikan garis besarnya saja. Jadi di dalam aturan menjurnal, untuk kelompok harta, saldo normalnya di debit, sedangkan untuk utang itu saldo normalnya di kredit, untuk modal saldo normalnya di kredit, untuk pendapatan saldo normalnya di kredit, dan beban saldo normalnya di debit. Sementara untuk harta, kalau dia bertambah, maka kita akan tempatkan harta di sebelah debit. Nilainya dan juga nanti cara pencatatannya. Sementara untuk utang kalau bertambah di kredit, kalau untuk modal bertambah kita buat juga di kredit, pendapatan bertambah di kredit, beban juga bertambah. Sementara untuk beban itu sendiri kalau dia bertambah kita tempatkan di debit. Lalu untuk harta apabila dia berkurang maka kita tempatkan di kredit, untuk utang kita tempatkan di debit, untuk modal kita tempatkan di debit, pendapatan kalau berkurang kita tempatkan di debit, kalau beban berkurang kita tempatkan di kredit. Itu dia, ini harus benar-benar kita pahami supaya kita lebih gampang nanti di dalam melakukan pencatatan atau jurnal. Baik, ini ada Ibu buatkan contoh soal yang nanti akan kita masukkan ke dalam jurnal. Ini ada perusahaan konsultan yang bernama Surya Mentari dan rekan, yang mana didirikan pada tanggal 1 Agustus 2020. Jadi transaksi yang terjadi selama bulan Agustus 2020. Yang pertama itu tanggal 1 Agustus diinvestasikan sebagai modal awal. Berarti pada tanggal 1 Agustus perusahaan ini baru berdiri. Jadi pada saat berdiri si pemilik memberikan modal awal. Modal awal itu berupa uang tunai sebanyak 40 juta dan perlengkapan senilai 2 juta. Jadi di perusahaan ini pada tanggal 1 karena pemilik memberikan modal awal berupa uang tunai, maka kita akan catat dia nanti uang tunai ini sering kita katakan adalah kas. Jadi kas merupakan kelompok harta. Jadi karena dia bertambah, harta bertambah, maka nanti kas akan kita tempatkan di debit. Lalu ini ada perlengkapan. Perlengkapan juga merupakan kelompok harta. Dia bertambah, maka akan kita tempatkan di debit juga nanti perlengkapan senilai 2 juta. Jadi pasangannya di kredit nanti akan kita buatkan modal awal. Modal awal itu apa saja? Yaitu uang tunai 4 juta, 40 juta, dan perlengkapan 2 juta. Jadi kita jumlahkan saja menjadi 40 juta ditambah 2 juta menjadi 42 juta. Untuk yang kedua, itu pada tanggal 10, di sini dibeli peralatan baru senilai 2.500.000.
Dia berupa mesin tik. Jadi mesin tik itu merupakan kelompok dari peralatan. Sementara peralatan itu sendiri merupakan kelompok dari harta. Jadi di sini dikatakan dibayar tunai atau per kas, dibayar pakai uang hanya senilai 1 juta. Sementara harga dari mesin tik itu sendiri adalah 2.500.000. Jadi seharusnya kita bayar 2.500.000, tetapi perusahaan hanya membayar 1 juta rupiah. Berarti masih ada sisa yang belum kita bayar, itu namanya adalah utang. Jadi kita catat, karena kita beli peralatan, maka peralatan ini menjadi bertambah di perusahaan kita. Peralatan tadi kelompok dari harta, maka dia akan bertambah di sebelah debit, maka kita catatkan nanti di debit peralatan sebesar 2.500.000. Ini kas, uang, ini tadi merupakan kelompok harta juga. Karena kita bayar, maka kas kita berkurang. Jadi kas kita berkurang, maka kita tempatkan dia nanti di kredit sebesar 1 juta rupiah. Yang belum kita bayar adalah sebesar 1.500.000. 1.500.000. Jadi yang kita beli 2.500.000, sementara kita bayar 1 juta, maka kita berutang. Maka kita punya utang sebesar 1.500.000. Utang bertambah, maka kita tempatkan nanti utang di sebelah kredit. Jadi ya. Selanjutnya adalah tanggal 15 diterima hasil jasa konsultasi secara tunai sebesar 7 juta rupiah. Ini merupakan pendapatan ya, pendapatan. Jadi dikatakan di sini diterima secara tunai, berarti uang perusahaan bertambah. Jadi karena uang perusahaan bertambah, maka nanti kas kita tempatkan di debit sebesar 7 juta, sementara hasil jasa konsultasi ini kita kelompokkan dia di pendapatan. Jadi pendapatan tadi bertambah di sebelah kredit sebesar 7 juta rupiah. Ini yang keempat, tanggal 18 Agustus ini diselesaikan jasa konsultasi manajemen perusahaan sebesar 4 juta, namun baru diterima sebesar 1 juta rupiah. Jadi kita selesaikan pekerjaan senilai 4 juta, tapi baru kita terima sebesar 1 juta rupiah. Kita sudah bekerja, seharusnya dibayar 4 juta, namun masih baru dibayar 1 juta rupiah. Bisa dipahami ya? Jadi yang 4 juta ini merupakan pendapatan. Jadi nanti pendapatan bertambah. Pendapatan bertambah tadi adalah di sebelah kredit. Jadi nanti ingat, pendapatan di sebelah kredit harus ada sebesar 4 juta rupiah. Jadi yang 1 juta ini di mana? Yang 1 juta ini merupakan uang yang kita terima, maka kas kita bertambah, kita tempatkan dia di sebelah debit. Lalu satu lagi adalah yang 3 juta. Yang 3 juta di mana? Yang 3 juta kita akan tempatkan dia di sebelah debit. Namanya adalah piutang. Jadi kalau uang kita atau kita punya uang di orang lain, maka kita katakan itu adalah piutang. Ini yang kelima, pada tanggal 31 Agustus diambil uang tunai untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau dikatakan kepentingan pribadi, maka ini kita katakan adalah prepay. Jadi di sini artinya pemilik perusahaan mengambil uang dari perusahaan di mana uang itu dipergunakannya untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan perusahaan. Jadi itu dikatakan prepay. Jadi uang diambil perusahaan, maka uang di perusahaan akan mengalami pengurangan. Uang atau kas tadi kalau dia berkurang, maka kita tempatkan di sebelah kredit. Jadi nanti di sebelah kreditnya ada
kas berkurang sebesar Rp600.000. Lalu di debitnya nanti kita buatkan prepay. Prepay sebesar Rp600.000. Oke. Ini Ibu coba masukkan di dalam jurnal. Jangan lupa yang pertama kita buatkan nama dari perusahaan, lalu nama jurnal umumnya, lalu kita buatkan periodenya, lalu kita buatkan halamannya, lalu nanti ini dia jurnalnya. Ini dia, maka kita masukkan satu persatu dari masing-masing. Oke, sekian. Mudah-mudahan dipahami. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih.